Ya gak apa-apa. Enggak ben rame. Koyo ane Jawa itu akan susah untuk sukses. Ya. Sampai neliris bagi dia kok iso. Kok berarti pilih. Berarti gitu kan? Ya kan? Kembali lagi di One Cuan. Apapun itu pokoknya cuan. Masih bersama saya Firza Malaza, Arif Aldiansyah, Stefanus Bentoro, dan kita ada dua orang tamu dari Crazy Rich Kampung. ya. Yudi, Tommy. Kebetulan hari ini kita lagi main di kota Kediri dan karena secara proporsinya pas, ya kan? Ya. Ada Cina, ada Jawa juga. Tahu pong. Tahu pong enggak, bukan. Bukan. Kerasnya itu maksudnya. Oh iya. Oke, kita mau diskusi. Ko Tommy, Mas Yudi, intinya kita mendiskusikan dari basic kita masing-masing karena kan secara pendidikan kultur Jawanya lebih ke Mas Yudi dan Arif. Ya. Kalau kultur Chinese-nya Aku kan Timur Tengah sama. Timur Tengah. Timur Tengah. Saya betul Raffles lah. Tapi kurang mau tahu. Kurang tahu. Dari Chinese-nya Ko Stefanus sama Ko Tommy ya. Tapi beda juga. Kalau Jawa ini Jawa desa, Jawa kota. Iya. Cina juga sama nih. Iya. Cina Oh iya desa, iya. Cina kota. Ini sisi pandangnya beda-beda. Beda-beda, sangat beragam. Langsung aja ke isu yang sensitif deh. Kira-kira menurut kalian yang seharusnya kaya itu Cina atau Jawa? Nah, itu kayak gitu. Kenapa kamu bahasannya agak begitu ya? Ya karena kan Ya mungkin kita pengen tahu sudut pandang koko apa dengan kebanyakan circle kita yang misalnya pegawai, ya mungkin aku yang pantas kaya ya Cina. Nah, tapi sini yang julukannya Crazy Rich itu siapa? Oh iya. Ya kan aku. Mereka berdua. Iya. Ini crazy kok, belum rich. Dari siapa dulu ya? dari sebelah sana lah. Menurut sana lah, ya. Pembahasan yang Chinese dulu aja. Loh, kita kan minta sewa sama yang Arif lah. Ya. Pertama, Si dua tanah menurutmu? Ya yang berat. Kalau dari ini ya kebiasaan ya, memang Chinese gitu. Nah. Karena memang dari kecil kok jangkrik Cina kok sugi-sugi masih ngono. Iya. Masih di tempat tuh jangkrik. Orang Cina sugi-sugi dan orang Jawa tuh aduh. Aku akan mimpiku adalah ya kalau kalian dari bosku orang ngono. Kenyataan kayak gitu. Iya. Ya karena udah apa ya, pada waktu kecil tuh ya aku melihatnya adalah begitu. Cuman aku merasa ada kayak merasa bahwa jangkrik aku kerja kayak opo sih sampai aku akhirnya di titik itu. Iya. Mau jadi kok aneh Jawa itu akan susah untuk sukses. Iya. Sampai neliris bagi dia kok iso. Nanti dulu. Sabar. Kalau ke Stefanus, kira-kira yang berhak kaya dari sudut pandang hukum? Kalau dari aku Oh, sendiri. jangan bijaksana. Kalau dari aku sendiri pribadi sebenarnya itu semuanya berhak. Tapi memang dari lingkungan dulu ini ya, kita ngomong orang Cina biasanya. Aku ngomong ini, kita itu ya orang Cina itu harus bisa sugih. Jangan sampai kita itu tertindas sama orang Jawa. Karena kita udah perantau. Oke. Jangan sampai kita tertindas lagi di tempat perantau gitu. Gitu. Jadi harus kita kaya gitu. Oke. Harus sukses. Karena di Cina dulu juga mana apa tadi? Nah, kan? Yang lagi tadi. Dia ini otaknya rada miring sedikit. Memang kalau orang Jawa sudah memulai usaha ngelambiar. Kalau orang Cina kan udah terbiasa. Kalau Mas Yudi, Sudut pandangku ya sudut pandang dari Karena pengalaman masa kecil sampai ini didikan orang tua juga sih ini berarti. beda. Waktu masa kecil kalau masa kecil itu berbeda. Oke. Masa kecil kan harus dibesarkan di desa, sangat desa, benar-benar pelosok. Jadi yang tak lihat orang kayanya bukan orang kaya Cina, orang Jawa, tapi Yang usahanya hidupnya ya, bukan hidupnya di desa, cuma kehidupannya memang udah sangat kaya, tapi dari hasil tani.
Jadi yang tak lihat aku iso gak aku koyo omku. Bukan aku iso gak koyo Cina iku. Oh, oke. Karena di desa berarti sosok kayanya bukan dari orang Cina ya? Iya, yang di desa aku malah wong Jawa asli tapi sawahnya sama di berhektar-hektar tanahnya sehingga dia kaya raya. Ono pernikahannya Raffi Ahmad kalah. Oh itu. Menurut Mas Didi berarti yang berhak kaya Jawa. Semua tapi yang enggak kalau dari masa kecil dari masa kecil Jawa. Tapi setelah dewasa tak lihat ya tetap Jawa. Tetap Jawa. Oh, gitu. Enggak berarti aku boleh tanya ya, berarti di lingkungannya Mas Yudi yang dulu itu orang Chinese-nya jarang. Sangat jarang. Enggak ada di Cina kamu. Jawa kabeh. Enggak ada ya. Baru ketemu teman Cina. Cina itu Jadi pacul. Enggak pernah tahu. Gak ono. Sampai SMA itu aku belum ketemu konco Cina. Soalnya pelosok ya koncoku. Jadi koncoku Jawa kabeh masuk sampai SMA. Baru kuliah lah. Wong Cina bae sugi-sugi. Tapi aku sudah biasa melihat orang Jawa sih kaya juga. Jadi tak biasa. Kotomi. Kalau aku sih dari pribadi sih hampir sama kayak Mas Stefanus. Oke. Didikan leluhur ya. Wajib kaya ya. Enggak, maksudnya semua itu wajib kaya kalau aku nggak ada. Cuma kalau memang dari keluarga sih, sebenarnya kalau dari keluarga sih sama karena aku nggak 100% Cina di keluargaku. Jadi ada Jawanya. Dan cenderungnya itu adatnya ke Jawa kalau aku. Keluarga aku Chinese tapi bapakku dan Jawa. Aku pun dari kecil, ini ya nggak ngerti sih. Dari kecil temenku tuh paling banyak orang Jawa malah daripada orang Chinese. Cuma memang pada waktu di Kediri hampir sama di Surabaya. Orang Chinese itu biasanya tidak mau kalau dianggap lebih rendah dari orang Jawa. Memang ngomongnya, misalnya aku biasanya sama teman-temanku yang dulu di sekolah itu ngomong, awalnya itu gombelannya mana-mana, emang mana kan? Mana-mana, isin di sini. Nah aku sih, aku pribadi coba. Aku mana yang nyaman tak koncoi. Karena dari dulu aku memang paling nggak seneng orang rasis, kayak gitu. Makanya aku nggak terlalu dekat dengan orang Chinese, malah banyaknya orang Jawa sampai sekarang. Partner bisnisnya pun sekarang Mas Arif ya. Tapi bukan berarti aku ngecap orang Chinese jelek enggak, enggak. Maksudnya tapi ngecap ya enggak ngecap. Enggak ben rame. Kenapa ngecap? Ini kok lataran pisan. Kenapa ngecap? Enggak apa ben rame. Enggak ono politik DMB aku irengan aku lho. Jadi itu kenal ngedu wong Cina. Provokator kan ternyata. Terus gini, itu berarti benar ya. Berarti meskipun di tiap kota sendiri ternyata beda juga kulturnya. Kalau di Surabaya kan rasis ya. Makanya kenapa itu wancuan ada kan karena untuk menjembatani itu. Dan ternyata itu tidak terjadi di Kediri. Ya, kalau Kediri maaf, tapi Kotom memang dari kecilnya juga di Kediri. Kediri. Ya dulu sempat di Korea sebentar terus balik di Korea betul. Ini yang bukan sak dulu balik urutannya saya sih dua Kotom itu. Pantesan aku adu-adu kayak gini. Udah Kediri, asli Kediri. Dan itu tidak terjadi di Kediri. Kalau Kediri sama Tulungagung enggak? Ini terlalu pribadi ya. rasis. Dari owner klub sama owner karaoke di Kediri Tulungagung semuanya Chinese. Sing Jawa cuma aku tau. Paling kecil umurnya ya aku, sing Jawa cuma aku. Kumpul ya, mereka saling menghargai. Aku berpendapat, aku nggak diterima pendapatku. Ternyata, kok malah dihargai semua. Mereka pun sangat menghormati. Saya juga menghormati mereka. Beda. Mungkin di Surabaya nggak tahu ya. Mungkin di Surabaya bukan circle pebisnisnya yang kita temui ya. Kalau circle pebisnis mungkin rakur juga. Iya, akan rakur juga karena itu sehat untuk bisnis gitu ya. Mungkin di ketongkrongan kalau di ketongkrongan. Jadi kalau di Surabaya itu kalau kafe banyak warnanya, itu bisa nggak mau. Orang Cina nggak mau. Kalau kafe banyak singkeknya, orang Jawa nggak mau. Aku dulu sempat ngalami waktu sekolah di Surabaya. Aku sempat kaget ya, sekolah di Surabaya. Kaget tuh. Kancaku kok ini ya? Gembul sama, maksudnya sing mall akeh orang Jawanya gitu nggak mau. Iya, nggak mau. Ya itu terjadi. Jadi kayak kita ke Delta Plaza gitu, ya agak nggak mau. Galaxy Mall. Ya, TP-nya pun TP3, TP4, TP2. Aku pernah masuk sing paling merasa aneh ini domisi. Mlebu kok aku koyo bule dhewe. Liyane Chinese aku. Itu bener enggak kalau di situ kan lebih ke Chinese-nya tuh. Ini pertanyaan yang tiba-tiba ada ya di otakku ya.
Bener nggak kalau misalnya Bener. Oke, nanti kita tutup aja ini. Boleh. Ya, Karena yang berikutnya berarti. Layak itu berikutnya yang baru ini. Setuju nggak kalau misalnya orang Setuju. Segitiga berarti segitiga. apa yang aku sama menonton? Lo cek komen dulu. Macam-macam dewi adewe anu lho. Lupa blank. Kita ini bertamu. Ketok nang Singapura lho, wong telu bertamu. Nah, bener nggak kalau misalnya orang Cina itu kaya karena privilege? Setuju nggak Arif? Iya. Privilege ya. Enggak setuju. Privilege sih karena apa ya? Karena orang tuanya kaya dia gampang mendapatkan kaya. advantage di awal gitu. Oh iya. Setuju nggak? Oh, lain. Aku iya setuju karena menurutku ya orang-orang Chinese yang punya privilege itu selangkah lebih gak selangkah Tercepat. selangkah tapi ngini. Jakwaannya lebih luas. Iya, selangkah tapi bawah ya kan kalau masalah hitungannya masalah ilmu bisnisnya dia udah ada dari orang tuanya. Terus secara finansial juga orang tuanya bisa membantu gitu kan. Jadi langkah untuk kesuksesannya bisa lebih dipangkas lebih cepat. Jalur prestasi gitu. Jalur prestasi. Oleh orang Jawa, bukan orang Jawa, mungkin orang seperti itu kalau sampai-sampai nggak tahu merasakan kan jadi guru honorer dibayar 400 Saulah 400 mulai gak happy tapi nangis gitu kan. Jadi kok sampai proses sampai sekarang itu proses tak lalu ini akeh. Dan aku sih apa di bawah kalian kan masa ngono kan karena aku ngene kan. Ya, di bawah kalian. Komedinya Ari pada komedi effort ya. Memang itu usaha keras. Ini. Editornya Berarti setuju juga? setuju karena ya itu kita tuh ilmu bisnis yang mencari kan harus boleh guru-guru sih ini yang udah apa ya di bisnis ya bisa belajar dari orang tuanya selangkah tapi Jongkok. Terus dididik cilik. Jadi Ya aku juga sangat setuju. Memang tak lihat ini mayoritas ya. Enggak semua tapi mayoritas teman-temanku yang Chinese dia sudah kaya sejak lahir. Nah, terus dia tinggal nerusin usahanya ayahnya. Atau mungkin kalau nggak mau nerusin usahanya, dia sudah dapat ilmu dan modalnya. Ilmunya ini loh, modalmu terus enak tinggal jalan. Oke. Nggak kayak orang Jawa, berangkang sih belajar melaku, baru bisa melayu. Nah itu bedanya. Benar. Tapi kalau aku tanya Mas Yudi, orang tuanya hitungannya kaya nggak? Kalau orang tua kan dia sebenarnya jujur sebenarnya Mau ngomong iki sing duwe Maxi, sing duwe look lho. Surabaya enek lho look. Ya kan ngerti nang Kediri iki kene dibelek kok gak mau. Di blacklist teko look. tak kunci bayar loh. Aku ini loh tujuanku melamar kerja. Ya tangan diterima kok nek nyentak cuk. Ya aku pengen kerja bosku kok aku milih bos bel-bel. Selektif. Iya selektif. Bukan karyawan sembarangan. Lanjut iki lho orang tua. Orang tua alhamdulillah sebenarnya cukup. Sebenarnya cukup nggak tahu sampai kekurangan enggak. Aku minta apa-apa dari SMP SMA dikasih, cuma dididik dengan baik aku. Aku pengen hukum zaman musuh fiction api-api motor fiction dulu, fiction Satria, arek cabai itu. Aku pengen ditukar motor fiction, tapi ngarit tos ya ngarit, beli rumput. Ngarit bendino ngarit gak oleh bolong selama 1 bulan itu gak oleh bolong sama sekali, sampai bolong gak oleh. Tapi aku ngarit di sini. Baru mulai kok orang motor aku mutung, gak gelem numpak motor. Besoknya motor tukokno. Ya nakali anak SMA kan. Tapi didikan itulah sehingga sih gawe aku ngene. Jadi aku tetap berusaha ben aku oleh aku sing tak ingin. Iki pertanyaanku sing paling ini ya. Sampean punya usaha Maxi lo apa meneh usaha? Showroom belum gila. Perumahan, bentar lagi properti jalan ya. Perkebunan. Udah jalan. Perkebunan. punya orang tua. Wah, ada nggak modal orang tua di sana? Rp1 pun enggak mau. Oke. Coba bisa ditanya ke orang tua aku. Rp1 pun enggak mau. Jadi sampai selama itu maling. Modalnya itu kan di kan. Aku tahu mereka nuku helm maling koncoku tak tuku tak dol. Jadi penagih dia tahu, penagih. Jadi buat polisi-polisi ini. Nah, Karena aku tahu lek maling orang tak takon iki lah mau maling kondi kan gak mungkin. Aku lek maling gak mau tak tuku banget, gak tahu takon deh. Oke. Benar. Berarti kalau secara garis juga saya juga setuju sama Arif sama Mas Yudi sih ya. Kalau misalnya orang Chinese itu
Ya karena orang tuanya kaya, udah tahu jalan bisnisnya kemana dan segala macam. Aku pun sampai lulus SMA gak tuh sepeda, sumpah gitu. Nah, tapi itu adalah enggak orang. Biasa nih Om. Anjir mau pancing nih bener nangis. Aku tegar aku kan. Jadi apa malah Nangis. Buyuk ini. Tapi itu ada persepsi dari kami yang warga Jawa. Iya, warga Jawa. Bener nggak sih? Nah ini saatnya Cina-Cina Nggak Jawa. setuju. Coach Tewan. Iya, kenapa? Kenapa nggak setuju? Kenapa? Selama. Setuju. Iya, kenapa? Kenapa? Coba jelaskan. Coba nih jelas. Berarti dulu ya. Dulu. Kata Sama dulu. emosi. Tuan rumah lah. Apa sih? Oh iya. Kenapa? Ini loh. Aja. Aku mau cuklek juga. Kayak gini loh, apa namanya kalau misalkan ditanya privilege itu kan nggak semua orang itu privilege ya. Banyak orang Chinese juga itu yang tidak punya privilege seperti itu. Semuanya juga belajar bawah juga banyak. Iya. Sampai naik lah. Dan minoritas itu namanya kelihatan. Oh iya, yang kan kita minoritas ya. Chinese itu kan minoritas di Indonesia. Jadi terlihatnya banyak. Padahal ya banyak juga yang tidak seperti itu kan. Nah, kayak aku misalkan orang tuaku juga dari awal itu dia bukan yang tiba-tiba juga sudah langsung kaya. Gubernur juga. Hah? Dulu konsep mulai nyetir truk bis, pergi dari ngerantau dari Pontianak pergi ke Jakarta nyetir bis. Bapak sama? Iya, Si jual ini. bukan opa kandung, Pak ini kan mertua. Oh, sebetulnya terus. Saya. Terus. Ngomong dulu dong. Ya, jadi nyetir bis, jadi sempat jadi pekerja kasar juga. Di Jakarta juga saya ingat dulu dia ngomong itu kalau dulu hidupi adik-adiknya itu kan supaya hidupi adik-adiknya keluarga kebetulan banyak mereka kan itu harus cari kodok di sawah untuk nanti dimasak di malam. Ya sama kehidupannya juga sama, nggak yang langsung privilege gimana gitu kan, Sampai akhirnya punya pabrik. sampai akhirnya Punya pabrik, betul kan? Lalu kan jadi privilege buat anaknya. enggak juga, Stefanus Bundoro. Iya, Stefanus Bundoro itu. enggak juga, Bundoro Stefanus? enggak juga, Sengaja kalau nggak uang ilmu kan ada. enggak juga. Jadi gini, kebetulan ada orang kan gini, menurutku itu orang tuh ada yang tipenya mentoring, ada yang nggak tipenya mentoring. Iya. Kebetulan orang tua saya ini bukan orang yang mentoring. Ya dia itu gak iso ngajari, oh ngene lho, gak iso. Isone, oh kan goblok ini toh, langsung ngono toh. Harusnya itu kan kayak gini, tapi gak jelas. Sedangkan kita itu kan butuhnya itu kan tatanan yang jelas. Iya caranya ya. Akhirnya kita belajar besok boyo pe. Kocok-kocok iki, Mbak. Ya saya ini belajar boyo jadi kok bisa kayak gini. Iya, kita ajari aja. Nah, belajar Ada. Nyanyi kan, belajar nyanyi kan. Nah, jadi belajar sendiri lah sebenarnya kak. Yang mau privilege itu kak privilege ataupun juga kan. Hasil yang aku buat sampai sekarang ini juga tapi juga bisa dibilang kalau dibantu orang tua ada, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Kita yang apa namanya mengelola lagi kembali sendiri. Gak perlu gadek no BPKB ini yuk. Gak perlu. Kapan gadek no BPKB? Iya. Ya. Itu langsung. Nah, BPKB ini koncoku Supra ini tak gadek no 3,5 juta. Itu modal pertamaku kalau koncoku. Koperasi. Nggak bisa tepuk tangan, lanjut cerita. Oh iya. Soalnya Mas Uji orang Supra. Belajarnya kan konco, tapi baik koncoku. Urunan terus BPKB mah ya jangan sulit bareng. Sehingga di terus setengah, 3,5 juta. Koperasi itu. Di gadek no koperasi. Kotomi, terakhir deh, Kotomi. Ya, kalau aku sih bener nggak? kalau nggak setuju, karena memang dari keluargaku tidak seperti itu juga. Oke. Ya, jadi kalau dari keluarga itu ya kalau bilang tidak ada ya tidak, maksudnya ya cukup lah, sama seperti Mas Yudi. Cukup ya ada, dan keluarga pun tidak ada suntikan dana untuk modal usaha, jadi kita dilatih memang. Kalau aku dari dulu dilatih untuk mandiri, ya ada sedikit kecil, tapi ya tidak banyak. Itu aja sih. Sampai aku dulu pernah mengalami kerugian itu pun juga ya tidak dibantu, ya harus disuruh cari sendiri, intinya seperti itu. Dan aku juga sempat ya kerja kasar juga sempat. Dulu aku juga pernah jadi TL SPG gitu pernah, setahun pernah. Kayak gitu, dan sampai punya usaha sendiri sih, dari tangan sendiri kalau Sekarang. ya. Oke. Ya. Gak privilege, ya. Setidaknya ada. Enggak privilege tetap. Tapi mayoritas tidak privilege. Oh, Ya cuma pandangan orang
Kok tahu dodolan kartu kredit kan? Ya. nggak pernah. Nah, makanya aku juga pernah. Nggak pernah. Loh, iya, makanya. Dodol pentol ini kok. Iya, aku Tapi juga lebih mikir secara apa ya? Semuanya sebenarnya tetap privilege. Macam pembantu lah ya. Iya, rata-rata koncoku sing Cina kan kacil makanya enak ngombe Iya. lagi. Meskipun besar itu titik besar dhewe, tapi kacil wis enak mangane enak ngombene legi. Ya. Gak tahu ibarat mangan sego kecap kayak kecap tahu. Pernah tahu, pernah. Oh iya pernah. Kepelan, kepel. Iya. Pernah. Timbul ya. Kalau juga pernah. Enggak pernah. Sangune mungkin lebih akeh ya sang di sekolah. Ya. Tapi ya, ngono. setuju dong kalau privilege itu membantu lebih cepat daripada Oh, kalau privilege membantu lebih cepat setuju Iya, kan bukan iya. Cina atau Jawanya. Karena banyak temanku yang juga yang Jawa itu yang privilege lebih banyak daripada aku. Namanya Koko. Iya dong. Tapi Koko berarti privilege. berarti gitu kan? Ya kan? Udah akuin aja. Udah. Berarti kita yang penting mereka berempat menurut saya udah sukses pada bidangnya. Bos Stefanus dengan stikernya, Arif Albiaja di bidang entertain, Mas Yudi juga Maxi, Luf dan lain sebagainya. Kotomi juga sukses buat apa ya bentar lagi akan ada juga di Surabaya ya. Ada Surabaya. Di Oke. seluruh hampir di seluruh Indonesia. Hampir sudah. Oke. Oke. Kita akan support nanti ya, kalau udah launching juga. Berarti intinya untuk menuju kesuksesan bukan tentang privilege atau apa, tapi syarat utama untuk sukses adalah ketekunan. Ngomongane. Bermain apa itu? Mangan iki lho barbecue ayam laut itu, kue Pak laut tuh, ayam. Teko bose. Iya, sing jerakan. Ngomongane rada bijak. Omega 3 ya. Ada. Omega 3 itu. Apa ya? Masuk kan? Ngono. Oh, sorry berarti salah. Ya wis apa itu. Terima kasih Pak teman-teman. Terima kasih buat Grace Kampung. Kasih campur thank you Sudah sudah mau tempat. Ya, Kasih alat juga. Kasih alat juga Buat kita teman-teman download juga ya. nggak boleh subscribe Grace Grace Kampung. Kampung. Lumayan kita masih kecil tapi lumayan ada irisan. Ya. Ya udah jangan kemana-mana. Tetap di channel One Cuan.